Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Hari AB di program Bincang Bisnis. Kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang ahli bidang spirulina dengan Bapak Ted Samuel. Selamat malam Pak Ted. Ya, malam Pak Ari, apa Ya, apa kabar kabar? nih? Baik Pak Ted, apa kabar Pak Ted? Sehat-sehat Pak, Sehat ya. berkat spirulina. Sebenarnya apa sih Pak spirulina itu? Ya kalau bahasa simpelnya orang bilang ganggang laut, atau kalau almiahnya algae. Lebih simpelnya ngomongnya itu lumut Pak, Oh, tapi yang oke. mengambang di air, yang hidup di laut bebas. Jadi itu mikroorganisme sebenarnya. Tumbuhan yang peralihan dari tumbuhan menjadi mikroorganisme yang hidup di laut, tapi sudah lama, sejak zaman purba sudah ada gitu. Kenapa? Ya karena ini salah satu mikroorganisme yang hidup dalam kondisi yang sangat minim gitu. Dalam kondisi yang sangat luar biasa dia bisa hidup gitu. Iya. Ini dibudidayakannya gimana nih Pak Ted? Budidayanya? Ya ini kan sebenarnya tumbuhan yang hidup di air laut bebas pada awalnya. Tapi karena kemudian bisa dikonsumsi dan memberikan manfaat banyak dikembangkan melalui budidaya. Tapi budidayanya saat awal adalah ada di laut bebas. Di Indonesia atau saat belakangan ini, laut bebas itu kan banyak pencemaran Pak ya. Jadi hasil yang didapat juga selain barangnya memang mengandung mineral yang baik, vitamin yang cukup, tapi juga ada radikal atau ada gelombang-gelombang bebas yang terserap gitu. Jadi belakangan dikembangkanlah sebuah metode budidaya yang justru lepas dari laut. Jadi di darat, kita di Indonesia mengembangkan dengan metode di air tawar yang digaramin dan di darat, jadi tidak di laut lagi. Karena apa? Karena airnya lebih terkontrol, sumber airnya bisa dikendalikan, bisa dikondisikan dengan situasi tertentu supaya sangat ideal dan bebas dari, sebenarnya yang terpenting adalah polutan atau pencemaran laut yang sangat sulit untuk kita pisahkan di kondisi yang normal sekarang ini gitu. Nah ini manfaatnya apa sih Pak Ted sebenarnya spirulina ini? Dia ini tinggi protein Pak. Jadi sebuah produk alamiah yang tinggi protein. Kalau kita bikin perbandingan protein itu, kan sebenarnya tubuh kita ini 1 kilo berat tubuh kita butuh 1,5 sampai 2 gram protein setiap hari. Jadi kalau kita 70 kilo berat tubuh kita butuh paling enggak sekitar minimum 70 gram protein sampai 130 lebih gitu ya. Tergantung kondisi masing-masing gitu. Nah, protein ini kan diserap tiap hari. Sumbernya macam-macam. Kalau kita bikin perbandingan, daging itu level proteinnya sekitar 25%, sisanya terbuang. Tinggi yang kedua adalah kedelai, yang dibikin dalam bentuk tempe, tahu, dan turunan yang lainnya. Nah, kedelai itu level proteinnya 43%. Spirulina itu punya level sampai 65%. Jadi setiap kali kalau kita makan satu satuan, makan 60% adalah protein. Jadi sangat sedikit yang terbuang. Betul. Nah, itulah kelebihannya itu. Jadi selain sebenarnya tinggi protein, kandungan lain adalah dia punya 8 macam asam amino esensial. Nah, asam amino itu sebenarnya adalah level protein paling simple yang dibutuhkan oleh tubuh untuk diserap. Nah, selain asam amino, dia juga terkandung 10 macam mineral dan 12 macam vitamin. Jadi sangat lengkap sebenarnya. Memang tidak seluruhnya ada ya, tapi relatively lebih komplit ketimbang makan-makan lain. Jadi satu kali makan kita dapat banyak, lebih kurang begitulah gitu. Nah ini kita ada beberapa gambar nih Pak Ted, ntar mungkin Pak Ted bisa jelasin secara singkat nih. Ya boleh.
Nah, ini apa nih Pak Ted? Nah, kalau yang sebelah kanan itu adalah greenhouse-nya kita tuh Pak. Jadi itu adalah tempat kita membudidayakan spirulina. Dia butuh matahari yang cukup, jadi terbuka, tapi tertutup dalam arti ada tutupan yang menghalangi barang-barang luar yang masuk. Jadi ada atap yang terbuka, tapi terlapis oleh plastik di mana matahari bisa masuk. Dia butuh matahari untuk fotosintesa. Jadi dia hidup bebas di air yang mengalir tersebut dan memecah diri bertumbuh. Itu metode budidaya kita, Pak. Nah ini prosesnya gimana nih Pak? Proses dari awal sampai panen nih, kira-kira? Oke, jadi dia kira-kira butuh hidup di dalam budidaya itu sejak dia dari bibit bayi gitu ya, sekitar 4-5 hari. Jadi setiap 4-5 hari kita panen, kolamnya itu kita kosongkan, kita masukkan bibit baru. Nah, setelah dipanen, itu kan dalam bentuk penuh dengan ada airnya banyak Pak ya, jadi hidup di air. Kita keringkan dulu, kita press, dibuang airnya sehingga kita dapatlah pasta dalam bentuk pasta gitu ya, gumpalan-gumpalan basah lah gitu. Nah, gumpalan-gumpalan basah ini kemudian kita oven dengan suhu tertentu, suhu rendah lah, suhu rendah tapi butuh waktu lama sehingga airnya terkuras betul-betul kering dengan level air 7% standarnya kita. Karena itulah standar industri. Supaya apa? Supaya tahan lama, Pak. Iya, di mana bakteri nggak bisa hidup. Jadi dia bisa hidup kira-kira dengan level 7% air itu sekitar 2 tahun. Nah, jadinya nanti bentuk kepingan-kepingan gitu, Pak. Kayak chip gitulah ya, keripik gitu kalau orang bilang. Nah, chip itu nanti kita giling sehingga jadi bubuk tepung. Nah, gambar sebelah kiri atas itu adalah bubuk spirulina murni yang sudah digiling, yang sudah melalui proses yang tadi gitu. Nah, itu siap konsumsi itu, Pak. Terus yang ini apa nih, Pak? Ini ada produk nih. Kalau itu adalah satu brand yang ada di pasaran, Mama Rose yang menggunakan produk kita. Dia mengembangkan produk jus buah dengan campuran spirulina. Oh gitu. Ya, untuk menambah manfaat dari jus yang diproduksi, yang dijual. Kita beralih ke halaman selanjutnya. Ya, boleh. Ya. Nah, ini apa nih, Pak Ted? Nah, bubuk tadi kan kalau kita makan murni kan boleh, Pak. Nah, tapi tidak semua orang suka memakan murni seperti itu karena memang ada aroma khusus dia. Nah, aroma khusus itu kadang-kadang bagi sebagian orang tidak terlalu nyaman. Kita kemudian melihat sebuah peluang baru. Kita kembangkan dari bubuk yang murni tadi, kita campur pada makanan harian yang kita beredar di pasaran lah, yang memang dikonsumsi oleh sebagian besar orang. Nah, itu ada bakso, Pak. Ya, bakso daging sapi yang kita olah, kita perkaya dengan spirulina. Lalu ada empempek. Ya. Empempek ikan tenggiri yang juga kita perkaya dengan spirulina. Lalu ada juga itu bakso goreng dari ayam yang kita juga perkaya dengan spirulina. Jadi ini semua produknya jadinya hijau, Pak. Tapi rasanya gimana, kenapa Pak? hijau? Karena memang kenapa hijau? Karena kayak klorofil dia. Tapi rasanya gimana nih? Rasanya sudah seperti bakso biasa, udah seperti empek-empek biasa, udah seperti bakso goreng biasa. Justru dia ada sedikit memberikan rasa gurih. Karena produk laut ini memang agak unik dia. Dia punya semacam ini ya, kalau orang Jepang bilang umami gitu. Ya,
Mirip rumput laut juga rasanya Ah, sebenarnya. oke. Jadi dia memperkaya rasa, tapi harus kita memang kembangkan dengan resep tertentu. Nggak bisa asal campur gitu. Nah, Sehingga orang tetap bisa menikmati bakso seperti biasa, tapi oh, baksonya itu menjadi bakso yang super. ah, Karena ada superfood di dalamnya. ya, oke. Demikian juga yang lain-lain, Ah, pempek. Kita juga ada oke. kembangkan tuh, Pak. Ah. Nih, saya ada gambar satu Dalam lagi bentuk nih. mie. Ah, iya, iya. Ya. Nih. Nah, ini ya. Nah, betul Pak ini, Pak. Hmm. Ini mie yang kalau kita bilang mie itu kan makanan kedua pokok setelah nasi kalau di Ah, Indonesia. ah, Kalau orang dulu mungkin nggak makan nasi kurang, tapi sekarang nggak ah, makan mie juga rasanya kurang gitu. Selain itu ah. kan sebenarnya Iya, tersedia di mana-mana ya. iya betul. Nah ini kita kembangkan mie sehat nih. Hmm, hmm, Mie yang dibikin segar dari hmm, terigu, hmm, ditambah telur, ditambah air, ditambah tadi hmm, tepung spirulina. hmm. Oke. Hmm, Jadi kita kembangkan dengan resep tertentu, mie-nya hmm. ya kerasa seperti makan mie biasa, Oke. tapi ada gurihnya. Tapi Oh. mie ini luar biasa. Hmm, Dalam satu mangkok mie yang kita kembangkan ini, hmm, itu kalau dihitung nutrisinya, hmm. itu hampir setara makan 1 kilo sayur dan buahan nutrisinya. Oke. Ya, Hmm, luar biasa ya sebenarnya. iya. Terus apa Baik lagi untuk tuh? anak-anak sampai orang tua sebenarnya. Ini yang di piring kuning ini apa nih, Pak Tesni? Nah, itu pangsit, Pak. Oh, oke. Ya, pangsit kuah. Hmm, Kan biasanya kalau makan mie, ada ayamnya, ada hmm, baksonya, ada pangsitnya, hmm, ada ada yang lain-lain gitu. Jadi kita juga berusaha memberikan dalam satu sajian hmm. dengan ragam lain-lain, tapi semuanya kita bikin serba spirulina. Jadi Oke. serba hijau nih. Gitu ya. Jadi kalau makan ya komplit itu. Iya, sehat ya Dapat ini. kenyangnya, Heeh, dapat enaknya, dapat sehatnya, heeh. dapat nutrisinya gitu. Oke, oke. Gitu. Nah, kita tutup nih. Oke. Berarti bisa bikin macam-macam sebenarnya ya, Pak Ted, Sulina itu ya. Sebenarnya bisa. Hmm, Sangat banyak aplikasi yang bisa kita lakukan. hmm, Jadi tergantung kreativitas kita juga gitu. hmm, 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 Yang tadi kan hanya contoh-contoh yang kita kembangkan. hmm, hmm. Ada beberapa yang sudah kita lakukan juga dengan industri dalam bentuk gelato, Oh gitu. Oh, ice oke. cream. Heeh. Hmm, Ya, jadi ice cream itu ada juga yang sudah mengembangkan dengan menggunakan spirulina sebagai pertambahan eh, selain nutrisi juga untuk pewarna alamiah, Pak. oke. Heeh. Karena klorofil yang bagus tadi gitu. Heeh. Jadi kita bisa kembangkan dalam bentuk, bahkan sebenarnya kalau yang suka bisa kita makan dalam bentuk sajian smoothie setiap hari. Oh, iya. Jadi bubuk tadi selain bisa dimakan mentah begitu saja, Hmm, kita tambahkan madu, kita tambahkan misalnya virgin coconut oil. hmm, hmm. Nah, Oh bagi yang bisa ya, suka oke. salad sebenarnya Heeh. bisa Pak. Hmm, Bagi yang suka dengan salad bisa ditambahkan dengan dressingnya itu, misalnya oh, di olive oil hmm, ditambahkan, lalu kita hmm. sebarkan di saladnya. Yang sedang kita kembangkan juga sekarang adalah kita membuat yogurt, Pak. Oh yogurt, oke. Heeh. Yogurt yang diperkaya dengan spirulina. Oh, Bahkan kita juga bikin dengan tempe. Tempe kan makanan harian, makanan heeh, rakyat banyak gitu. heeh, Iya. heeh, heeh. Kalau kita tadi saya sebutkan, kedelai itu adalah level protein kedua tertinggi Heeh, heeh. Oh, dengan 43% ya. hmm. Nah, itu kita perkaya dengan spirulina yang level proteinnya 65%. Wah, itu jadi superfood tuh dua-duanya. Kedelainya sudah superfood, Hmm. spirulina superfood, Hmm. dikembangkan, dikombinasikan, jadi tempe super. Oh, iya, luar biasa. Ya, tempenya seperti tempe biasa, Heeh, rasanya cuma agak-agak sedikit lebih gurih. heeh. Ada warna hijau Oh, tapi gurih ya, di jadinya enak ya. butiran kedelainya. Heeh, heeh. Iya, Itu ini berarti produknya luar biasa sekali ya. ya banyak lagi yang sedang kita kembangkan Pak Hari. Heeh, Moga-moga nanti masyarakat bisa menerima dengan lebih gampang.
juga mungkin nanti ketersediaannya kita coba kembangkan dengan distribusi lebih baik gitu ya. Jadi kita mungkin sudah saatnya kita tidak hanya makan kenyang, tapi juga makan enak, tetap kenyang, tapi juga sehat, bernutrisi, dan yang terpenting apa Pak? Tersedia di mana-mana nantinya, lalu dengan harga yang terjangkau, gitu. Ya, kalau enggak ya susah kan. Bagus, sehat, baik, ya tapi mahal gitu. Ya betul. Baik Pak Ted, terima kasih nih atas sharingnya pada malam hari ini. Jadi kita udah dapat pengetahuan yang lebih banyak nih tentang apa itu spirulina. Salam sukses selalu Pak Ted. Salam Sama-sama Pak Ari. sehat. Ya, sampai kita ketemu lagi di nanti acara berikutnya untuk Pak Ted. Baik Pak. Ya, Pak boleh titip sedikit Pak pesan? Boleh Pak. Ya, boleh, bagi silakan. mungkin nanti yang bagi yang mungkin nanti tinggal sekitar daerah Tangerang Selatan, kalau mau coba mie-nya yang tadi kita berikan contoh, bisa mampir di mie ayam spirulina di sekitar Bintaro. Tepatnya terletak di Jalan Elang Raya, Pak. Oke, berarti kan pemirsa ya itu tinggal datang aja, ya kan? Nanti bisa biar nyoba sekalian dengan, gitu kan iya, ya. Betul. Bisa bincang dengan Pak Ted juga ya di sana. Iya, betul. Meskipun saya tidak setiap hari ada di sana gitu. Oke. Oke, Pak Ted, terima kasih banyak. Pemirsa, demikian bincang bisnis kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Ari atas kesempatan yang diberikan. Salam sukses, salam sehat. Amin. Selamat malam, Pak. Amin. Sukses buat AB News juga. Terima kasih, Mas.